kita harus realistis. Pekerjaan kita, income kita, dan standard of living, terutama di Jakarta, itu tuh nggak make sense. Ngelihat orang di sosial media, oh bisa begitu ya, bisa liburan ke sini ya, bisa liburan ke situ ya. Tapi gue nggak punya duit. Oke, gue side hustle. Gagal nggak apa-apa, coba lagi. Gagal coba lagi. Sampai titik di mana lu gagal, kayaknya ini bukan jalan gue. Ya udah gue move on. Membunuh integritas lu sebagai orang-orang yang mungkin saat ini bekerja di perusahaan. Karena pada akhirnya why not? Karena memang kita harus realistis. Pekerjaan kita, income kita, dan standard of living, terutama di Jakarta, itu tuh nggak make sense. Nggak make sense. Why? Buat gua, Jakarta ini mahal sekali. Hidup sangat mahal, sedangkan pendapatan nggak setinggi itu. Beda dong kalau kita ngomong pendapatan per kapita di Indonesia dengan ngomong di Singapura, ngomong di Malaysia, ngomong di negara-negara lain gitu ya. Jakarta is quite low ya. Sehingga membuat apa? Ya orang harus butuh side hustle. Ya kan? Satu pekerjaan nggak cukup. Iya, kalau di Jakarta. Dan tendensi orang untuk menjadi sukses, itu yang digembor-gemborin di sosial media. Diglorifikasi. Harus kaya raya kan? Oke, tanyakan 25 tahun lu punya 1M. Okay. Ya, kenapa harus punya 1M? Ya ada aja sih. Ya, tapi kan mungkin batu banding sekian juta. Oh betul, itu dia. Tapi karena diglorifikasi, seakan-akan mewajibkan kalau lu 25 tahun gak punya 1M itu lu gagal gitu. Jadi akhirnya lu dipacu untuk, oh gue mesti ngapain. Apalagi dengan tambah tech bubble, ya kan? Orang masuk tech startup, gaji langsung lonjak, gitu. Standarnya tuh udah kacau balau. Jadi kalau lu punya side hustle, wajar nggak? Ya nggak apa-apa sih menurut gua. It's one way of being productive. Gitu. Tapi yang salah apa? Ketika karena pendapatan lu bertambah, lu ikutin lifestyle. Lu bekerja untuk pleasing orang lain. Tanpa lu tahu sebenarnya ngapain sih gua capek-capek begitu. Ada orang berdepresi, ada orang sampai apa kayak gitu, sakit-sakitan. Dan gua ngeliat gini kayak, ya banyak orang sekarang yang menjadi entrepreneur gitu ya. Entrepreneur, kerja keras, besokannya story lagi di rumah sakit. Kayak buat gua, ngapain lu kerja terus cuma buat rumah sakit. Cuma kayak sekedar beli kopi. ngejar apa sih? Standard of success-nya itu yang jadi bias. Tapi kalau kita ngomong side hustle sendiri, menurut gue bagus. Karena gitu, kita unlocking opportunities. Instead of lu gitu ya, lu punya waktu kerja dari jam 9 sampai 9 to 5, atau mungkin 9 to 6 gitu ya. Lu punya masih ada waktu, mungkin sekitar 3 jam, 4 jam lagi, lu bisa ngapain sih? Lu manfaatin itu untuk lu lebih produktif lagi, bagus. Karena it's one way of upskilling. Menurut gue sih lifestyle ya. Lifestyle ya. Jadi orang melakukan sukses adalah demi mengikuti tren. Iya. Ngelihat orang di sosial media, oh bisa begitu ya, bisa liburan ke sini ya, bisa liburan ke situ ya. Tapi gue nggak punya duit. Oke, gue side hustle. Gue cari side hustle untuk memenuhi itu. Of course tiap orang motivasinya beda-beda ya. Okay. Tapi kan tujuan kita mau sukses buat apa sih? Supaya bisa punya kehidupan bisa lebih baik, bisa makan enak. Atau cuma buat bikin konten kopi di sini. Bisa jadi. Which is to such a waste of energy, trying to please other people, yang mereka don't even care juga tentang itu, ya kan? Tapi kan motivasinya menurut gue sih lebih ke gimana gue bisa hidup lebih enak, lebih nyaman, seperti yang orang-orang itu bagikan di sosial media. Grinding. Kalau misalnya gue berpikir, kenapa gue bisa sampai detik ini ya? Karena gue banyak mencoba ya. Gue banyak ekspor. Dan gue nggak banyak mikir. Even gue nggak tahu kayak, gue masuk ke dalam industri finance. Yang probably gue nggak banyak. Waktu itu gue bukan expert juga gitu. Gue masih belajar juga. Tapi gue mulai membagikan sedikit demi sedikit.
gue mencoba. Bukan sotoy juga, tapi berani mencoba, berani melangkah. Banyak orang yang nggak berani melangkah. Mereka kebentuk sama, nanti kalau ini gimana, overthinking ya. Kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana. Aduh, kalau gue mau bikin konten, gue nggak punya alat yang bagus nih, nggak punya kamera nih, mesti beli apa. Kebanyakan overthinking. Padahal yang lu butuhan apa sih sebenarnya? Niat, mencoba. Gagal nggak apa-apa, coba lagi. Gagal coba lagi. Sampai titik di mana lu gagal, kayaknya ini bukan jalan gua. Ya udah gua move on. Gitu. Terus gimana cara nemuinnya? Start dari hal-hal yang sebenarnya lu tahu sih. Banyak orang coba untuk cross job sesuatu yang terlalu jauh dari mereka. Akhirnya frustasi. Padahal menurut gua lu cuma bisa aplikasikan, lu seorang desainer. Pekerjaan sehari lu desainer. Ya udah lu terima berapa job desain dari teman-teman lu. Itu kan lu bisa amplifikasikan. Sesuatu yang lu kuasain bener-bener, nggak terlalu harus reinventing the wheel, tapi lu amplify itu bisa scale up itu. Dan somehow ternyata income dari freelance itu cukup menjanjikan ya dibandingkan regular jobs. Iya kan? Regular jobs mungkin lu dapat berapa? UMR, ya kan? 5 juta, 6 juta. Mungkin beberapa project side hustle freelance bisa menghasilkan itu juga. Bigger than that. Tapi nggak stabil. Maka itu kan jadi source of revenue tambahan buat kita, income tambahan buat kita. Tapi bukan sesuatu yang stabil. Menurut gua, social media itu udah tools paling gampang, gratis, dan juga nggak banyak modal ya. Yang perlu lakukan ya mendokumentasikan proses pekerjaan kan, nunjukin orang, oh gue knibel di sini, gue emang expert di sini, gue kompeten di sini, terus networking deh. Hehe, ini lucu, karena satu fokusnya ke duit ya, tapi lupa bahwa kita bekerja itu soal reputasi, ya reputasi dan juga moral, tanggung jawab. Lu digaji di perusahaan tuh, walaupun lu earn lebih dari side hustle-nya, tapi lu lagi digaji di perusahaan itu. Artinya lu bertanggung jawab untuk mendeliver apa yang disepakati bersama. Yang banyak orang lupa adalah, gua gak apa-apa, kerjaan bisa kayak gitulah. Tapi di lingkaran atas, makin tinggi orang posisi, makin tua orang, networknya tuh makin lebar, ya. Dan kita hidup dalam industri yang sangat sempit sebenarnya. Si ini kenal si ini, si kenal si ini, si ini kenal si ini, kenal si ini, kayak gitu. One day, ketika lu nggak perform, lu mendahulukan side hustle lu daripada pekerjaan utama lu. Mungkin kalau dipecat. Mungkin kan? Lu kan cari kerja lain nggak? Karena namanya freelance, uncertain. Hari ini lu bisa dapat banyak, besok lu nggak dapat apa. Coba cari kerja lagi, masuk. Oh, pernah kerja di sini. Kenal gue sama yang punya nih. Pernah kerja sama lu ya? Gimana orangnya? Dulu fokusnya ngerjain side hustle-nya. Kerjaannya berantakan, terlantar semuanya. Reputasi lu jelek. Mungkin nggak diterima lagi. Belum tentu. Karena lingkaran di atas tuh dekat sebenarnya, kecil. Orang nggak sadar sama hal itu. Artinya apa? Kredibilitas lu jelek, reputasi lu jelek, integritas lu nggak ada. Apakah lu akan di-hire? Nggak. Resign, bro. Resign. Kalau lu ngerasa itu happy, lu udah orang dari situ, resign. Jangan makan dari makanan yang bukan punya lu. Karena gini, lu ngerasa gini, kita sibuk nih, marah-marahin pemerintah, korupsi. Tau nggak lu kayak gitu, ya korupsi. Korupsi waktu. Itu korupsi waktu kan? Lu kan dibayar nih, kerja ya. Itu kan perusahaan bayar. Artinya dedikasi lu di situ waktunya. Sedangkan lu ngerjain kerjaan orang lain. Korupsi waktu Anda. Nggak fairnya kan gitu. Kalau lu kerjain kerjaan orang lain, perusahaan nggak boleh lagi dong. Boleh dong sebenarnya, kayak lu kerjaan lain, balikin duit gua mana? Balikin gajinya. Gue potong proporsional. Bener dong? Fair kan? Makanya itu kalau misalnya lu ngerasa bahwa side hustle udah make it lebih bagus, itu di sana aja.
kejar mimpi lu kalau lebih suka. Tapi jangan memanfaatkan kapital orang lain untuk kepentingan lu. Itu namanya nggak integritas. Integritasnya nggak ada. It's okay untuk lu punya side hustle karena menurut gue itu bentuk produktivitas. Tapi jangan sampai side hustle itu membunuh integritas lu sebagai orang-orang yang mungkin saat ini bekerja di perusahaan. Karena pada akhirnya komitmen lu dengan perusahaan itu harus di-deliver. Itu namanya kewajiban dan hak. Dan lu nggak boleh mengkorupsi hak-hak yang udah lu terima untuk kewajiban lain. Yang lu perlu ingatkan lagi adalah reputasi, integritas itu dibangunnya dengan penuh perjuangan. Dan semakin besar, semakin experience, lo akan bertemu dengan orang-orang lebih banyak lagi yang ternyata saling kenal. Oleh karena itu, jaga integritas, jangan compromise apa yang udah bangun selama ini untuk short term gratification lagi. Karena sustainability kita itu bergantung sama reputasi kita.